Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembahasan materi kita untuk perhitungan struktur bangunan mid-rise ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang cara perhitungan beban ya, beban bangunan. Tapi ini belum beban final karena kita harus menyesuaikan lagi dengan ukuran-ukuran dari struktur seperti plat lantai, balok, dan kolom ya, dan pondasi juga nantinya ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan tebal plat lantai ya, menurut SK SNI tahun 2002. Ini memang SNI lama ya, tapi menurut saya ini adalah SNI yang paling mudah untuk dipahami arsitek. Kalau SNI yang terbaru 2019 mungkin agak lebih ribet ya. Jadi karena ini juga tujuannya adalah untuk pradesain ya, jadi kita cari perhitungan yang lebih simple saja. Nah, apabila pradesainnya sudah selesai, maka nanti bisa dihitung oleh engineer struktur ya. Baik, kita mulai saja untuk pembuatan sheet Excel-nya ya. Yang di sebelah kiri ini masih yang sudah saya jelaskan video sebelumnya ya. Yang kita buka, tambah aja ya, tambah sheet baru ya. Dan ini mungkin saya kasih lantai ya, lantai. Kolomnya kita atur ya, widthnya biasanya kok saya 3 aja ya. Baik, mungkin di sini kita kasih judul ya, perhitungan tebal plat lantai ya. Nah, di sini sumbernya, nah ini saya copy aja lah ya sumbernya ya. Saya copy sumbernya. Kok susah. Saya copy sumber. Oke, kemudian nanti kita perlu melihat berapa LY dan LX ya. Nah, di sini saya akan kemarin bentang kita itu 8 kali 6 ya, X-nya 8, Y-nya 6. Tapi nanti jangan disamakan ya, bahwa 8 dan 6 itu bentuknya modelnya seperti ini ya. Tapi istilahnya kalau Y itu adalah bentang terpanjang dan IX itu adalah bentang terpendek. Nah, mungkin di sini saya akan coba gambar biar bentuknya mirip dengan soal yang akan kita buat lah ya. Di sini berapa ya, 6 ya, tapi kebanyakan. Kita bikin gini aja lah ya, outside border ya. Kemudian ya ini nggak penting-penting banget ya, nggak dibikin pun nggak apa-apa ya, tapi buat membantu menjelaskan saja. Ini saya akan tambah dengan ukuran ya. Ini saya akan besarkan sedikit biar lebih mudah untuk dibaca ya. Nah, ini saya kasih ukurannya adalah 6 nanti ya. Kemudian yang ini 8. Oke. Nah, mungkin seperti ini lah ya. Ini saya kasih nama bentang terpendek ya, L kecil ya, LX gitu ya. LX, lalu bentar panjangnya LY ya. Nah, kita tulis sini LY nya atau bentang terpanjang ya, terpanjang, lalu LX ya, LX itu adalah LX bentang terpendek ya. Tapi kebalik juga ya dengan ini ya. Saya tukar aja lah ya. Saya tukar bentuk gambarnya
ya. Jadi seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. No border, no corner. Nah, saya ganti gini aja lah ya, biar lebih sesuai dengan bentuk. Nah, ini yang LY ya. Ini LY nya ya, dan ini adalah LX. Oke, saya ganti huruf besar aja ya. Oke, kemudian LY atau bentang terpanjang, dan LX bentang terpendek. Tapi terpanjang terpendek ini nanti dia maksudnya adalah di satu grid ya, FY ya. Ini mutu baja tulangan. Maaf ya, keyboard saya kurang enak. Oke, lalu betanya saya copy aja ya dari sini ya, soalnya ngambil ininya susah. Kok hilang. Ctrl C, Ctrl G, Ctrl V. Oh, mau lagi. Ctrl C. Oke. Nah, untuk angka walaupun di sini bentang kita 8 dan 6, tapi saya tidak akan linkkan ya. Saya tidak akan linkkan karena nanti ada penjelasannya, akan saya jelaskan ya. Ini saya merge, copy ya. Oke, ini satuannya, ini saya kecilkan lagi ya. Meter, ini MPa ya, megapascal. Kenapa nggak pakai satuan kilogram per meter persegi? Ya karena kalau untuk tulangan itu kayaknya lebih enak pakai satuan megapascal ya. Baik, ini saya isi dulu ya, samain aja dulu ya, 6 dan 4 ya. Lalu FY nya 400 karena 400 ini mungkin, atau 240 ya kalau misalnya pakai tulangan ulir ya. Di sini ada keterangan bahwa jika tulangan polos maka menggunakan mutu tulangan yang 240 MPa ya. Kalau dia ulir 400 MPa ya. Sini saya ambil contohnya pakai 240 MPa ya. Baik, lalu di sini kita bandingkan LY dan LX ya. Berapa perbandingannya? Nah, ini harus kita ganti satuannya jadi satuan mili ya, karena MPa itu adalah Newton per milimeter persegi. Nah, ini kita kali aja 1000 ya. Yang di bawahnya 600, kebalik ya. LY, ini saya pakai rumus aja lah. LY kan benang terpanjang, berarti max ya, max dari 2 ini ya kali 1000. Kenapa saya pakai max min ya? Tujuannya supaya kalaupun misalnya kita terbalik menuliskannya ya, paling tidak ada kontrol di sini ya.
Nah, kalau ini pakai min ya. Oke, lalu kita kasih tanda ini. Oh, ini milimeter ya satuannya ya. Nah, baik, ini kita bagi ya. Nah, hasilnya adalah 1, berapa ya, 25 kalau nggak salah. Oh, 1,33 ya. Kita bulatkan 2 angka aja ke belakang koma. Baik. Nah, kita akan mencari H atau ketinggian balok ya. Ketinggian tebal plat lantai. H minimalnya kita pakai rumus, saya copy aja lah ya. Saya copy 4000 di sini berarti LY ya. Atau kita coba Google dulu ya, dari sini. Mudah-mudahan masih ada websitenya ya. Oh, masih ada ya. Nah, ini rumusnya ya. Mungkin saya nggak bisa copy ya. H-nya adalah ln ya. ln di sini adalah benang terpanjang ya. H minimal sama dengan ini, saya jangan gini aja lah ya. H minimal sama dengan ln ya dikali 0,8 nggak susah ya. Ini ya, 0,8 tambah FY ya, FY per 1500 ya, kurung ya, per 36 tambah 9 beta ya. Nah, untuk H minimalnya ya, nanti kita coba hitung ln ya, berarti mungkin saya kasih keterangan dulu juga ya. ln adalah bentang terpanjang ya. Nah, karena ln nya bentang terpanjang, berarti kita ambil angka yang ini ya, atau pakai rumus max, atau udah ambil di sini. Ini kan juga ada pakai rumus max ya. Ambil di sini ya, dikali 0,8 tambah FY. FY nya langsung ke sini aja ya, tapi saya kasih dalam kurung aja biar nggak salah hitung ya. FY nya ini 240 MPa ya, dibagi 1500 ya, baru 36 ya, 36 36
tambah 9 kurung juga lah ya, 9 kali beta. Nah, betanya ini ya. Nah ini berarti langsung aja totalnya ya, 8000 dikali dalam kurung 0,8 tambah 240 dibagi 1500 tutup kurung lagi sekali ya, baru dibagi dengan 36 tambah dalam kurung 9 dikali 1,33 ya, tutup kurung. Oke, enter. Hasilnya 160 mm. Coba kita cek dengan sheet Excel yang sudah saya buat sebelumnya. Berapa? 86 ya, 8 dengan 6. Oh ini kok 17 ya, 8000 0,8 udah masuk belum ya? Oh udah ya. Oh ini masih 400 240. Oke, udah bener ya, berarti 160 mili atau dia harus lebih kecil daripada 16 cm ya. Nah, 16 cm. Kenapa dirubah ke cm? Karena di sheet beban kita pakainya satuan cm ya. Oke, kita selesaikan dulu H max nya sekarang. H max ya, itu dia harus lebih kecil ya. Ini simbolnya salah pula ya, harus lebih kecil. Insert simbol. Oh, skornya ada di sini ya, cepat. Lebih kecil dari sama ya, ln dalam kurung 0,8 tambah dalam kurung FY dibagi 1500 ya. Lalu di bawahnya langsung dibagi dengan 36, jadi tidak dikali 9B ya, langsung 36. Baik. Oke. Berarti ln nya adalah 400 ini ya, kali 0,8 tambah ya, dalam kurung, saya kasih dalam kurung dulu, FY nya 1500 FY nya 240 MPa ya, dibagi 1500. Kenapa nggak di copy aja tadi ya? Oke. Untuk kurungnya 2 kali ya, ini juga 2 kali ini harusnya. Oke, kita bagi langsung 36 ya, 36. Guys,
Baik, langsung hasil ya, berarti dalam kurung ini dikali dalam kurung 0,8 tambah dalam kurung 240 dibagi 1500 tutup kurung bagi 36 ya. Oke, hasilnya adalah 213 mili ya, atau sama dengan 21 cm ya. Ini saya jadikan dua angka di belakang koma, cm ya. Nah ini sekarang penjelasannya. Saya tidak akan membuat walaupun bentangnya 8x6 di sini ya, tapi kalau 8x6 ini harusnya kita tambah balok anak ya. Ya mungkin ini kan 8 ya. Nah, mungkin tambah balok anak di tengah sini ya. Kalau kita tambah di tengah sini ya, itu berarti luas bidang lantainya akan menjadi 6x3 ya. Tapi itu juga masih terlalu luas ya. Nah, jadi harus tambah lagi balok anak di sini ya. Jadi ukurannya menjadi 4 dikali 3 ya. Nah, ini kita ganti aja ukurannya jadi 4. Nah, kita coba dulu ya dengan berapa? 6x4 ya. 6 dan 4 misalnya ya. Nah, ini tebal lantainya 11 sampai 16, masih agak terlalu besar kok menurut saya. Tapi kalau kita ganti dengan 4x3 ya. Nah, ini tebal lantainya antara 8 sampai 10 ya. Nah, kalau pakai ini bisa mungkin kita pakai tebalnya 10 lah misalnya ya. Tapi ini saran saya sih untuk mungkin di atap lah yang kalau pakai yang tulang polos ini mungkin untuk lantai atap. Tapi kalau mau pakai mutu yang 400 ya, nah ini kan mungkin kita pakai untuk yang lantai lain lah ya. Nah, ini mungkin kita bikin untuk lantai-lantai lain lah ya. Nah, ini kita bisa pilih nanti ya. Nah, kalau misalnya tadi atap kita pakai yang tulangan polos untuk tulangannya ya, mungkin 10 pun cukup. Makanya di sini saya udah input nilainya 10 ya. Nah, kemudian kalau pakai berapa? 400 tulangan ulir, 8,8 dengan 11. Ya, mungkin bagusnya sih di 11 ya, tapi di sini kita bikin 12 ya. Atau kita jadi 11 pun boleh lah ya. 11 gitu misalnya. Nah, nanti kan otomatis perhitungan juga kan berubah otomatis ya. Nah, setelah itu mungkin ya bolehlah dirapikan gitu ya, supaya tampilannya lebih enak dilihat gitu ya. Ya nggak penting-penting banget sini ya, cuman kalau dirapikan lebih enak, apalagi untuk dicetak ya. Nah, oke, save. Nah, jangan lupa setelah memperbaiki ini, perbaiki juga yang ada di sheet beban ya. Karena nanti kita harap semuanya bisa berhubungan gitu ya nilainya. Baik, video hari ini mungkin sampai di situ ya, sampai ke plat lantai ya. Nanti di video berikutnya akan saya tambahkan dengan kolom ya. Mungkin bukan kolom, lantai dulu lah kali ya. Balok ya. Saya rasa itu dulu untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.